Pantas harga beras naik belakangan ini, karena ada satu ketakutan terbesar manusia modern yang jarang diakui secara terbuka. Bukan soal kehilangan sinyal internet atau dompet digital yang kosong di akhir bulan, tapi momen ketika kalian berdiri di depan rak minimarket dan menyadari beras harganya meroket tinggi, sementara barangnya mendadak langka. Ini bukan fiksi ilmiah, ini teror halus yang sedang mengintai piring nasi kita hari ini. Kita merasa aman hanya karena masih bisa memesan makanan lewat aplikasi ponsel. Padahal sistem pangan tempat kita bergantung sebenarnya sedang berada di ambang batas kemampuannya. Kenaikan harga belakangan ini bukan sekadar fluktuasi pasar musiman, melainkan sinyal bahaya bahwa struktur perut bangsa ini sedang retak parah. Dan inilah 5 gejala awal krisis pangan yang sedang terjadi. Mari kita bongkar sistem ini secara jujur, tanpa retorika manis dari pejabat yang sibuk tebar pesona di layar televisi. Gejala pertama yang paling nyata tapi sering diabaikan adalah ilusi kelimpahan di meja makan kita. Tempat di mana kita membuang-buang sisa makanan tanpa rasa bersalah, sementara tanah tempat tanaman itu tumbuh sedang sekarat habis-habisan. Kita bertani dengan cara yang sama, seperti memeras sapi perah tanpa pernah memberinya makan, tanah dikuras dengan pupuk kimia berlebihan, air tanah disedot tanpa batas, dan ketika tanah itu akhirnya mati kehilangan nutrisi alami, kita cuma bisa menyalahkan cuaca ekstrem yang datang belakangan ini. Degradasi tanah secara sistemik ini tidak pernah masuk dalam agenda pembahasan ruang rapat berpendingin udara para pengambil kebijakan. Padahal kesuburan tanah adalah benteng pertahanan terakhir dari kedaulatan pangan sebuah negara. Ketika mikroorganisme tanah hancur akibat penggunaan bahan kimia yang bertahun-tahun dipaksakan demi mengejar target produksi jangka pendek, biaya produksi otomatis membengkak karena petani harus terus menambah dosis pupuk agar tanaman tetap bisa tumbuh. Hasilnya adalah biaya tanam yang melonjak tinggi, kualitas beras yang makin menurun, dan tanah yang perlahan berubah menjadi gurun gersang yang tidak lagi sanggup menopang kehidupan. Gejala kedua adalah ketergantungan buta kita pada pasokan luar negeri, sebuah strategi fatal di mana sebuah negara berasumsi bisa selalu membeli makanan dari tetangga selama punya uang. Masalahnya, ketika krisis iklim menghantam serentak di seluruh belahan bumi, negara-negara penghasil beras terbesar di dunia bakal menutup keran ekspor mereka rapat-rapat demi menyelamatkan perut rakyatnya sendiri, dan saat momen itu tiba, tumpukan uang kertas kita tidak akan pernah bisa dimakan untuk mengenyangkan rasa lapar. Ketergantungan impor ini bukan sekadar urusan transaksi dagang biasa, melainkan bentuk penyerahan kedaulatan yang paling berbahaya, di mana nasib piring makan ratusan juta rakyat ditentukan oleh kebijakan politik dan iklim di negara orang lain. Ketika gelombang panas, kekeringan berkepanjangan, atau bencana banjir melanda negara eksportir, mereka tidak akan peduli seberapa tebal cadangan devisa yang kita miliki, karena dalam situasi darurat global, pangan adalah aset strategis yang jauh lebih berharga daripada valuta asing manapun. Kita dengan lugunya merasa aman berada di pasar global yang bebas, tanpa menyadari bahwa ketika pasokan dunia menyusut, negara pembuat kebijakan ekspor akan selalu mendahulukan stabilitas domestik mereka sendiri sebelum memikirkan nasib negara pengimpor seperti kita. Memasuki gejala ketiga, kita melihat fenomena alih fungsi lahan yang terjadi secara masif dan ugal-ugalan di depan mata kita sendiri tanpa ada yang berani menghentikannya. Sawah-sawah produktif bertanah subur, tempat padi menguning dengan mudahnya digusur, digantikan oleh deretan beton pabrik, perumahan komersial, atau jalan tol yang katanya demi kemajuan ekonomi. Logika pembangunan kita sungguh ajaib, kita mengorbankan tanah yang memproduksi makanan demi membangun infrastruktur yang ujung-ujungnya cuma dipakai oleh orang-orang yang bingung besok mau makan apa karena harga beras mahal. Ini sama saja seperti kalian menjual kompor di dapur cuma buat beli piring kristal yang mahal, kelihatan mewah dari luar, tapi kosong, tidak ada makanan yang bisa disantap di atasnya. Ironisnya, proses konversi lahan produktif ini seringkali dibungkus dengan narasi investasi dan pertumbuhan angka statistik di atas kertas yang tampak megah, namun mengabaikan kenyataan pahit bahwa sekali tanah aluvial yang subur ditutupi oleh lapisan semen dan aspal, butuh waktu berabad-abad untuk mengembalikan fungsi ekologisnya sebagai penghasil bahan pangan. Kita bertaruh pada pertumbuhan beton yang tidak bisa dimakan, sambil mengikis habis bentangan sawah hulu yang menjadi tulang punggung keberlanjutan hidup kita sendiri. Gejala keempat muncul dari pergeseran demografis yang sangat menakutkan, yaitu hilangnya generasi petani muda yang mau turun ke lumpur. Anak-anak muda sekarang dilatih untuk menjadi pekerja kantoran, pengisi ruang kerja digital, atau pengemudi ojek daring, sementara profesi petani dibiarkan menjadi simbol kemiskinan dan keterbelakangan yang tidak pernah dilindungi oleh negara secara layak.
Ketika para petani senior yang usianya sudah lanjut nanti meninggal dunia, siapa sebenarnya yang kita harapkan untuk menanam padi buat makan anak cucu kita? Apakah kita mau menyuruh algoritma kecerdasan buatan atau robot untuk mencangkul sawah demi kebutuhan isi perut sehari-hari? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa menjadi petani di negeri ini kerap kali diidentikan dengan profesi tanpa kepastian masa depan, di mana kerja keras berbulan-bulan di bawah terik matahari bisa menguap begitu saja akibat permainan harga di tingkat tengkulak atau gagal panen yang tidak pernah ditanggung oleh jaminan asuransi yang memadai. Anak muda hari ini bertindak logis ketika mereka memilih hengkang dari sektor pertanian, karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang tua mereka berjuang setengah mati hanya untuk mempertahankan hidup di batas garis kemiskinan, tanpa pernah mendapatkan apresiasi struktur sosial yang sepadan dengan besarnya kontribusi mereka terhadap kelangsungan hidup bangsa. Gejala kelima yang paling tidak kelihatan, tapi dampaknya paling menghancurkan adalah hilangnya keanekaragaman pangan lokal akibat keseragaman paksa yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Kita sengaja membuat diri kita sendiri rapuh dengan menggantungkan hidup hanya pada satu jenis makanan pokok, seolah-olah tanpa beras manusia, Indonesia tidak bisa bertahan hidup. Padahal leluhur kita dulu hidup sejahtera dengan singkong, jagung, sagu, dan bermacam-macam umbi-umbian. Ketika satu komoditas ini terganggu akibat kekeringan panjang atau serangan hama yang makin ganas, seluruh stabilitas nasional langsung terguncang hebat bagaikan rumah kartu yang diterpa angin kencang. Kita terjebak dalam lingkaran setan yang kita buat sendiri, di mana pemerintah sibuk bagi-bagi bantuan sosial singkat demi meredam kemarahan rakyat, alih-alih merombak total kebijakan pertanian yang sudah kadaluarsa dan penuh dengan celah korupsi. Kita harus mulai skeptis dan mempertanyakan narasi manis yang menyebutkan bahwa stok pangan aman terkendali, karena fakta di lapangan menunjukkan rantai pasok kita sangat rentan terhadap guncangan sekecil apapun, baik itu lonjakan harga energi global maupun perubahan cuaca yang makin tidak menentu. Namun di tengah semua kerumitan dan gambaran suram ini, bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan dan cuma bisa meratapi nasib. Kesadaran adalah langkah awal dari sebuah perubahan besar, dan memahami bahwa ada masalah sistemik pada piring makan, kita memberikan kita kekuatan untuk mulai mengambil tindakan nyata dari level paling personal. Kita bisa mulai dengan menghargai setiap butir makanan yang ada di depan kita, mengurangi sampah pangan, serta mulai melirik dan mengonsumsi kembali sumber karbohidrat lokal yang selama ini kita pandang sebelah mata. Kita juga harus mendukung petani-petani lokal dengan membeli langsung produk mereka tanpa melalui rantai tengkulak yang mencekik, serta memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah untuk berkebun secara mandiri demi membangun ketahanan pangan skala kecil. Perubahan tidak akan pernah datang dari atas kalau kita yang di bawah tidak pernah bersuara dan mulai bergerak membenahi gaya hidup kita sendiri. Kalau kalian merasa pembahasan ini memberikan sudut pandang baru yang membuka mata, jangan ragu buat tekan tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga kalian biar makin banyak yang sadar, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar kita bisa terus berdiskusi secara kritis mengenai isu-isu penting yang menentukan masa depan kita bersama.